Kalau mungkin sebelum pandemi kita sering mengadakan bukber, iya, sampai lewat tuh semua, tuh sholat malam lewat semua. Bukbernya habis subuh tuh. Iya. Nah kadang kan di bukber juga, kalau bukbernya positif ya kita berbicara atau ngobrol mengenai hal-hal yang positif juga ya. Tapi kan kadang di bukber juga, misalnya teman kita belum sempat untuk hadir gitu kan. Yang kita takutkan kan kita ngomongin orang gitu yang nggak hadir pada bukber. Ya. Tetapi di momen ini kita nggak bisa bukber, ya kita bisa fokus gitu untuk memperbaiki perilaku kita. Iya, mau ngapain lagi gitu? Ya, mau ngapain lagi gitu. Malah kita bisa banyak bantu orang yang kena dampak dari COVID ini gitu. Ya. Karena kalau kita mampu memaksa diri kita nih membantu orang, padahal kita sendiri lagi susah misalnya, kita lagi sulit, tetapi kita paksa diri kita untuk membantu orang lain gitu yang lebih sulit dibandingkan diri kita. Wah, itu pahalanya luar biasa, dan momentumnya di bulan Ramadan lagi. Nah di sini kita harus berusaha gitu melihat sisi yang lain di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang kita kayaknya beralih ke yang namanya hari raya, Pak. Hari raya. Biar sekarang kan masyarakat Indonesia menjalannya secara online ya. Iya, bagus kan? Iya sih bagus sih. Bensin nggak cepet habis. Iya. Hemat ongkos. Dan bagaimana Pak ketika seorang keluarga itu atau misalnya keluarga apapun itu ya, ketika menjelang hari raya ataupun misalnya apakah di situ ada proses penguatan silaturahmi atau seperti apa kan Pak? Karena kan biasanya kita hari raya itu hanya identik dengan yang namanya makan-makan gitu, saling memaafkan dan lain-lain. Atau misalnya apa yang menjadi esensi dari hari raya itu sebenarnya gitu di agama manapun ya Pak, termasuk juga agama Islam juga. Jadi apa yang bisa kita ambil untuk keluarga kita, apa yang kita harus persiapkan untuk keluarga kita, dan bagaimana keluarga kita harus bertindak ketika hari raya tersebut Pak? Ya, kalau di hari raya ini kan memang hari yang sangat ditunggu-tunggu ya, bahwa kita ini kembali ke fitrah kita. Tapi pertanyaannya benar-benar kembali atau enggak ya? Gitu kan? Iya benar. Jadi kalau tidak ada perubahan sikap sama sekali yang lebih baik, ya berarti kita hanya sekedar hura-hura aja di momen Lebaran. Nah, tetapi di sini di masa-masa pandemi seperti ini, ya memang banyak orang yang kecewa gitu kan. Kita tidak bisa bersilaturahmi secara tatap muka, secara fisik gitu. Tetapi kan hal itu sudah kita pernah lakukan sebelumnya bertahun-tahun. Baru sekarang aja kita dikasih pandemi sama Tuhan gitu. Janganlah kita berkeluh kesah gitu. Waduh, ini udah nggak boleh mudik, kita dipaksa di rumah, kan kita harus ketemu orang tua, kita harus memaafkan gitu kan. Tetapi kan kita bisa menggunakan teknologi, ya. Kita bisa jarak jauh gitu, bisa mengucapkan maaf kepada kedua orang tua kita, daripada nih kita paksa diri kita untuk mudik dan ternyata kita nggak sadar kita ini carrier gitu, yang membawa penyakit, malah jadi bencana ya Pak? Malah jadi bencana, kita nularin orang tua kita. Berarti yang dosa siapa, yang rugi siapa? Kita udah jelas-jelas dilarang sama pemerintah, tapi kita masih ngeyel gitu. Kan kita yang istilahnya apa ya, ketika ditanya gitu sama Tuhan, kamu yang bikin kedua orang tua kamu mendapatkan penyakit gitu. Iya, bisa jadi seperti itu ya asbabnya ya. Iya. Padahal kamu udah tahu momen hari raya itu bukan hanya sekedar silaturahmi secara tatap muka saja gitu. Kalau memang dilarang untuk berpergian, kamu tetap ngeyel gitu, ya berarti kamu nggak taat sama agama. Agama kan menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah yang sah gitu kan.
Jadi jangan kita gara-gara ini momen hari raya, momen umat Islam, tetapi kita malah mengindahkan hal-hal yang lain gitu. Nekat gitu, Pak. Iya. Berarti kan kita tidak taat terhadap agama kita sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita inginnya baik, tapi caranya kurang baik. Masih banyak waktu kok untuk silaturahmi dengan orang tua. Ya. Ketika memang pemerintah sudah mencabut gitu kan larangan untuk mudik, kan kita bisa bertemu dengan orang tua kita. Kalau sekarang kan pemerintah ini takutnya terjadi pergerakan yang besar-besaran gitu, yang masif gitu. Iya, mudik kan. Dan itu kan yang menyebabkan penyebaran pandemik corona ini semakin luar biasa gitu. Ya kayak contoh kasus kan di India kemarin. Gara-gara ini ritual ibadah mereka, orang ngumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan, akhirnya kan melonjak pesat gitu. Orang-orang yang terkena pandemik ini gitu. Akhirnya coba sekarang India kewalahan mereka. Terus yang rugi siapa gitu kan? Iya, kita juga kan. Udah kita nunggu berbulan-bulan lamanya agar pandemik ini selesai. Tetapi karena kita kurang sabar, akhirnya ya sudah. Kita tambah lama lagi menunggu pandemik ini selesai gitu. Kalau sampai yang yang terkena corona ini korbannya semakin meningkat. Nah itu tidak memutus rantai penyebaran kan, nggak seperti itu. Berarti kita sebagai umat beragama nggak bisa menahan nafsu kita gitu. Jadi saling merugikan jatuhnya. Iya. Padahal kan selama bulan Ramadan ini kita dipaksa gitu untuk taat sama aturan. Kita harus mau mengelola nafsu kita. Jangan kitanya saja gitu yang mau dimenangkan gitu keinginan kita, tapi kita tidak mau memenangkan kepentingan orang banyak. Nah ini kan jadi masalah lagi gitu. Jadi kita selama bulan puasa ini ngapain gitu? Kalau masih seperti itu polanya, kalau masih seperti itu budayanya. Benar. Jadi di sini ya masyarakat juga harus lebih dewasa gitu. Kalau memang pemerintah melarang untuk kebaikan kita bersama, ya sudah kita lakukan. Kita tidak perlu cari teori-teori lain gitu. Kan pemerintah juga pasti akan berkonsultasi dengan para ulama ya kan. Kalau memang ulama menyetujui gitu bahwa memang dilarang mudik karena ditakutkan adanya penyebaran ini ya, pandemi corona yang semakin hebat gitu. Ya sudah, kita taat aja gitu. Kita tidak usah bilang bahwa ini presidennya nih kita nggak suka gitu kan. Terus nyuruh-nyuruh kita nggak boleh mudik lagi. Kita jangan lihat individu pemimpin kita gitu, tapi kita lihat untuk kebaikan bersama. Pesannya apa yang disampaikan. Sama-sama menahan juga ya kan, Mbak? Iya benar. Puasa pun menahan hawa nafsu dan kita pun karena kita memang dulunya sering mengidentikan hari raya itu dengan berkumpul-kumpul dan lain-lain, dan kita pun menahan itu juga gitu kan. Benar. Udah sampai kondisi aman, kondisi yang tidak merugikan, saling merugikan gitu. Iya. Nah, itu yang akan terjadi khawatirnya gitu Pak. Iya. Jadi jangan sampai hari raya malah berbalik gitu. Di hari kesedihan. Iya. Apa kita tega gitu melihat orang tua kita sakit gara-gara kita sebagai anaknya gitu yang menularkan. Kan seharusnya kita jaga orang tua kita. Apalagi kan orang tua kita ini sudah sepuh misalnya. Dia sudah rentan gitu. Kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Tahanlah diri kita untuk sampai bertemu dengan orang tua kita dulu gitu. Kalau memang kita rasa ini akan menimbulkan malah masalah baru gitu, tahan diri. Kita harus bisa mengelola nafsu kita gitu. Karena
itu kan hanya tradisi. Baik, begitu. Ternyata banyak budaya-budaya kita, terus tradisi-tradisi kita, dan kita juga harus menyadari bahwa semuanya ini sudah menjadi keharusan bagi kita mentaati aturan-aturan ya Pak ya. Karena dari dulu Ramadan juga kita sudah diberikan beberapa syarat dan kita tidak boleh melanggarnya. Tetapi kenapa ketika kita sudah di luar Ramadan malah dilanggar semua? Nah itu untuk kebaikan kita bersama sebenarnya Pak. Benar. Jadi malah dengan masa pandemik ini kita semakin banyak mengintrospeksi diri kita. Kalau sebelumnya kan selama bulan Ramadan kita kebanyakan kita isi dengan hura-hura, apalagi kalau sudah menjelang hari rayanya ya. Kita semakin mengapresiasikannya itu bukan semakin sadar gitu bahwa apa yang kita sudah perjuangkan selama di bulan Ramadan ini, kita menahan rasa lapar dan haus agar itu tidak menjadi sia-sia gitu. Harus ada perubahan di diri kita pribadi menjadi lebih baik gitu. Jadi kan dengan keadaan kita tidak boleh berpergian gitu, pulang kampung, akhirnya kan kita banyak bisa melakukan kontemplasi gitu. Iya, atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama keluarga kecil kita. Iya, itu yang lebih penting gitu. Iya, karena manusia kalau sulit untuk melakukan kontemplasi, pikirannya itu jadi kemana-mana gitu. Tapi kalau kita memiliki banyak waktu untuk bermuhasabah gitu ya, kalau di bahasa agama, kita akan banyak menemukan hal-hal yang ternyata di diri kita ini banyak yang perlu diperbaiki gitu. Tetapi kalau kita hanya menunggu momen hari raya ya sekedar berhura-hura, kita ya inginnya berpergian gitu. Ya pasti kan ada unsur bersenang-senangnya juga gitu kan. Ya hal itu kita kurang bisa dapati gitu. Momen kita kembali ke fitrah ini gitu. Nah, jadi di sini dengan keadaan yang Tuhan paksakan gitu, pada setiap umat manusia ya, tanpa terkecuali gitu. Ini kita manfaatkanlah momen ini. Pasti setiap momen itu ada pesan yang kalau kita mau berpikir gitu, insya Allah kita dapat pesannya itu. Tetapi kalau kita hanya malah banyak berkeluh kesah, malah kita marah-marah, menyalahkan si A, si B, si C gitu kan. Ini tidak akan ada akhirnya gitu. Malah kita menambah banyak dosa gitu. Padahal di bulan yang suci ini kan sangat disayangkan gitu. Kita udah bersusah payah menahan segala hal yang kita inginkan, tetapi kita hancurkan secara kita tidak sadari gitu, karena momen kita nggak bisa bersilaturahmi gitu. Betul. Ya memang silaturahmi kita mengabaikan segalanya gitu ya, yang penting bersilaturahmi ngabain semua. Iya, malah itu akhirnya tadinya suatu hal yang positif malah jadi negatif gitu, momen silaturahmi itu. Kan kita mana tahu gitu kan, kita dalam keadaan diri yang sehat atau tidak gitu. Kalau kita paksa untuk tetap bersilaturahmi gitu, ya sudah, kita sabarlah gitu sedikit gitu. Kita tahun-tahun kemarin kan udah puas mendapatkan lebaran yang tanpa pandemik gitu. Ya sudah, baru dikasih 2 kali lebaran yang momennya seperti ini, ya kita syukuri gitu. Malah kalau kita syukuri, ya Tuhan semakin melihat kita ini sadar gitu. Ternyata hambaku ini paham gitu. Apa yang aku mau. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Semoga di sesi kali ini, di session spesial barang ini, kita semakin sadar ya Pak ya, apa yang memang kita harus lakukan, harus perbaiki, dan harus banyak-banyak kontemplasi agar kita mendapatkan pesan yang sesungguhnya, yang pesan yang bukan abal-abal gitu kan, bukan hanya pesan tentang
keluhan saja, pesan tidak bisa mudik lah, pesan dihalangi silaturahmi, bukan itu yang Tuhan inginkan gitu kan. Pasti ada sebuah pesan yang dimana membuat diri kita itu lebih baik lagi dan lebih baik lagi benar. Jika ketika kita memahami pesan tersebut. Oke, baik. Kepada seluruh Beyond Education viewers, kami juga meminta maaf atau dari kru kami ada yang salah kata atau misalnya menyinggung dan yang lain. Bismillah, kita saling memaafkan dan mungkin saling membebaskan dalam segala hal, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan kita dapat bersilaturahmi di bulan-bulan selanjutnya, karena kita istiqomah terus 2 hari sekali. 2 hari sekali langsung tetap kita upload video lagi, dan silakan langsung ditonton saja. Ketika ada yang tanyakan silakan komen langsung, atau misalnya ketika mau di-share silakan di-share langsung, momen lebaran gitu kan, boleh langsung, nanti kita akan share juga di acara pas podcast ini di ketika momen lebaran juga. Baik, terima kasih. Ada pesan-pesan daripada ini mungkin dari tim Indonesia? Itu saja. Yang penting di momen hari raya ini kita semakin menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, dan sampai jumpa di hari raya berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.